sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat menghadiri kajian Tarhib Ramadan kali ini, walaupun masih menggunakan perangkat Zoom. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ketua DKM Al-Muhajirin, Bapak Insinyur Taufik Johari yang telah hadir di Masjid Al-Muhajirin, dan yang terhormat juga kepada para jamaah, Bapak dan serta Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang telah hadir di Masjid Al-Muhajirin maupun yang telah hadir di Zoom meeting. Sebelum memulai acara, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Umar Hanif dan rekan saya Hadin Fawaz selaku MC di acara Tarhib Ramadan Masjid Al-Muhajirin tahun ini. Tidak terasa Ramadan tahun ini tinggal menghitung hari. Walaupun masih di masa pandemi, semoga kita selalu menjaga semangat kita dalam meningkatkan ibadah kita selama bulan Ramadan. Dalam rangka menyambut bulan Ramadan, Masjid Al-Muhajirin mengadakan kajian Tarhib Ramadan dengan tema tingkatkan amaliyah dan dengan tema tingkatkan amaliyah di bulan penuh berkah. Nah, sebelum memulai acara, kita akan membacakan rundown terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan oleh MC yang telah kita laksanakan tadi. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Fatih. Yang ketiga yaitu ada sambutan dari Ketua DKM. Yang keempat, kajian dari Ustadz Dr. Topan Setiadipura dengan tema apa target Ramadan kita. Yang kelima ada kajian dari Ustadz Obi Robiah dengan tema mengenal metode penentuan awal bulan Komariah di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu yang keenam adalah penutup. Oke, langsung saja ke acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawatil Quran oleh Ustadz Fatih. Kepada Ustadz Fatih kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Ustadz Fatih yang telah membacakan tilawatil Quran. Semoga yang mendengar dan membaca mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu kajian dari Ustadz Dr. Topan Setiadipura dengan tema sebelumnya ada sambutan dari Ketua DKM kita, Bapak Insinyur Taufik Johari. Kepada Bapak Insinyur Taufik Johari kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Hadirin yang terhormat, Bapak Perwakilan dari Majelis Syuro, para pengurus DKM, dan hadirin yang hadir di dalam majelis ini dan yang online. Pertama-tama tentu kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita bisa sampai di penghujung bulan Sya'ban yang insyaallah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang dirindukan oleh umat muslim. Bulan yang penuh berkah, maghfirah dan rahmat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan umat manusia, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita menjalankan salah satu agenda kegiatan dari DKM, yakni Tarhib Ramadan.
yang merupakan agenda tahunan, dan ini adalah pernah dicontohkan oleh Rasulullah bahwa datangi bulan Ramadan ini harus kita sambut. Banyak riwayat menyampaikan bahwa Rasulullah bahkan 2 bulan sebelum bulan Ramadan Rasulullah sudah mengajarkan doanya kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan bulan Ramadan. Di riwayat lain juga Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, Allahumma balikna fi Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Artinya memang kehadiran atau kedatangan bulan Ramadan harus kita sambut, karena Rasulullah mencontohkan demikian. Kenapa begitu? Ya, tadi seperti disampaikan awal bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan penuh rahmat, bulan penuh barokah, dan bulan magfirah. Ketika bulan Ramadan tiba, kita yang 11 bulan mungkin sempat terlena, lalai terhadap kewajiban kita, maka di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan amal ibadah kita untuk speed up, ya, meningkatkan timbangan amal baik kita, dan itu Allah iming-imingi dengan berlipat ganda kebaikan yang akan kita peroleh. Sementara untuk keburukan, seperti Nabi Muhammad sampaikan bahwa pintu neraka itu ditutup, artinya harusnya sedikit terjadi kemaksiatan di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka dalam rangka menyambut bulan Ramadan, selain tarhib ini, DKM juga menyelenggarakan beberapa kegiatan walaupun dalam kondisi pandemi. Insya Allah kami akan melaksanakan sholat taraweh berjamaah, tentu dengan menerapkan prokes sebagaimana diedukasi oleh pemerintah, yakni 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Insya Allah akan kita siapkan semuanya, dan alhamdulillah selama ini sudah berjalan demikian. Lalu ya tarhib yang sekarang kita jalankan, yang tadi sudah disampaikan MC, materi yang akan dibawakan adalah perihal target Ramadan dan metode penentuan bulan Komariah. Ini insya Allah akan diterangkan seperti apa metode hisab, seperti apa metode Ru'yatul Hilal, biar kita paham semua. Paling tidak memahami seperti apa metodenya. Lalu DKM Al-Muhajirin juga insya Allah akan menyediakan takjil sampai di penghujung Ramadan. Dan kultum setiap tarawih yang akan diisi oleh ustadz lokal kalau pada hari-hari biasa, dan hari-hari Sabtu atau malam Ahad, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin itu akan diisi oleh ustadz dari luar. Kajian ba'da subuh akan kita laksanakan di setiap subuh. Bisa berupa ceramah ataupun pembacaan syarah hadis, syarah Imam Bukhari. Tadarus Al-Quran akan dilaksanakan offline dan online, ini baik oleh ibu-ibu MT maupun TPA. Terus ada juga santunan anak yatim yang akan dijalani oleh Diswab sama dibantu atau di backup oleh Majelis Taklim, dan paket lebaran untuk asisten rumah tangga di lingkungan Masjid Al-Muhajirin. Dan Diswab juga membuka atau menerima zakat fitrah pada dimulai tanggal 20 Ramadan sampai H-3, karena H-2 insya Allah akan didistribusikan. Dan pada tahun ini insya Allah Masjid Al-Muhajirin akan mengadakan sholat Idul Fitri bersama di lingkungan Arkadia. Sehubungan masih kondisi pandemi, jadi kita batasi dalam satu lingkungan di Arkadia atau di ruang lingkup Masjid Al-Muhajirin. Itulah beberapa rangkaian kegiatan yang akan kita jalankan selama bulan Ramadan dan insya Allah sampai Idul Fitri. Demikian, mungkin tidak berpanjang lebar dalam sambutan ini karena memang waktunya sudah
banyak agak siang, biar nanti penceramah bisa lebih cukup waktunya dalam menyampaikan materinya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua DKM atas sambutannya dan ilmu-ilmu yang disampaikan. Sebelumnya saya minta maaf karena ada kesalahan teknis tadi. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kajian dari Ustadz Dr. Topan Setiadipura dengan tema apa target Ramadan kita. Kepada yang terhormat Ustadz Dr. Topan, dipersilakan. Sebelumnya informasi kepada jamaah yang mengikuti kajian baik offline maupun online. Nanti di akhir acara akan ada tanya jawab. Bagi dua penanya pertama akan mendapatkan door prize dari panitia. DKM yang telah organize kegiatan seperti ini, semoga menjadi pahala bagi kita semua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sebagaimana disampaikan, tema kita insya Allah apa target Ramadan. Di sebenarnya kita outputnya di akhir ini semoga kita jadi jelas apa kira-kira hal-hal yang kita cek di akhir Ramadan kita. Dan untuk itu kita akan coba merangkai kajian kita yang singkat ini, kurang lebih setengah jam ini, dari surah Al-Anfal ayat 29. Jadi kita sama dengan konsep makan yang sering kita sebut biasanya sebuah kajian atau sebuah dikorek ya, dikumpulkan dalam sebuah matan, dan ayat-ayat Al-Quran sebenarnya yang mengumpulkan banyak ilmu. Jadi semua ilmu itu diserap dalam ayat Al-Quran, dan kalau kita mau menghafal ilmu Islam, biasanya kita wakilkan dari ayat Al-Quran atau turun-turunkan dari ayat tersebut. Hari ini insya Allah kita akan merangkum semuanya ya, dalam sebuah ayat, yaitu Quran surah Al-Anfal ayat 29. Dan untuk itu saya minta tolong ya kepada imam kita di masjid ini, salah satu imam kita di sini, Ustaz Fatih, yang tadi sudah kembali membacakan surat Al-Anfal ayat 29. Ya, dengan terjemahan. بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Wahai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya memberikan kamu furqan, kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, Allah memiliki karunia yang besar. Ya, itu ayat yang insya Allah jadi rangkuman dari semua dari kita pada hari ini. Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah. Kita bicara tentang takwa dan jemaah sekalian sudah masyhur sekali ya, dalam surah Al-Baqarah 183 ya, Allah SWT berfirman kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sebenarnya jawaban dari judul kita jelas. Apa target Ramadanmu? Jawabannya jelas dari ayat ini, yaitu bertakwa. La'allakum tattaqun. Tapi kita coba detailkan dengan mengambil pelajaran dari ayat ini. Ya, jelas tentu jamaah sekalian targetnya adalah la'allakum tattaqun, dan kita sebenarnya nama acara ini yaitu Tarhib Ramadan, menyambut Ramadan, memang disyariatkan dan diajarkan untuk merasa senang dengan Ramadan ketika Ramadan datang. Dan boleh dibilang ini target minimal awal atau target pertama. Mari masih ada 1 hari ya, 2 hari ya. Maka kemarin kita cek kepada hati kita, apa kita senang Ramadan datang. Tidak usah bilang-bilang ke pinggirnya, wah saya kok biasa-biasa aja ya Ramadan datang. Kayaknya kayak masuk bulan April aja, kayak masuk bulan Mei, masuk bulan-bulan biasa. Maka mari kita perbaiki, hadirkan kegembiraan akan datangnya bulan Ramadan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW memang mengabarkan dalam hadis kepada para sahabat dalam bentuk kabar gembira. Qad ja'akum Ramadan. Itu bukan info, tapi itu isyarat, kabar gembira kepada para sahabat. Lalu sebutkan hadis-hadis tentang bahwasannya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan belum. Itu semua dalam rangkaian isyarat, kabar gembira. Dan memang harusnya kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ya. Dalam surah Yunus disebutkan, "Qul katakanlah wahai Muhammad kepada umat manusia, khususnya umat Islam, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Dengan fadilah dari Allah SWT dan dengan rahmat dari Allah SWT, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kita itu bergembira, ya, senang. Dan ini berlaku umum sebenarnya. Semua kebaikan yang Allah sebutkan, hendaklah kita itu gembira, senang. Dan di ujungnya Allah mengatakan, huwa khairun mimma yajma'un. Karena itu lebih baik daripada yang dikumpulkan oleh orang lain yang tidak mengumpulkan ini. Jadi itu lebih baik dari siapa tokoh? Orang paling kaya di dunia sekarang. Siapa? Anak muda kan orang paling kaya. Siapa? Bill Gates. Bill Gates beberapa minggu lalu udah kalah, ada yang Elon Musk. Ya. Elon Musk nomor 1. Maka dalam ayat ini, khairun, fadilah yang Allah berikan itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kecuali mereka juga mengumpulkan ini. Itu dalam sebuah hadis Nabi SAW bilang, dari fadlullah, itu kelebihan yang Allah berikan. Sudah kaya, ngerjain amal soleh. Itu fadilah dari Allah SWT. Tapi seandainya mereka tidak mengerjakan amal-amal soleh, maka yang kita dapatkan dari amal Islam dalam ayat surah Yunus
menyebutkan khairun mimma yajma'un, lebih bagus dari apapun yang mereka kumpulkan, kecuali mereka mengumpulkannya. Jadi artinya orang muslim pun bisa dapat dunia, tidak terlarang, ya. Bahkan dari banyak perspektif juga dihasilkan, ya, tanpa tentu menjadikan dunia itu sebagai tuannya, di dunia sebagai alat. Tapi poinnya adalah kita harus senang, dan ini mungkin kalau boleh masuk dalam target pertama kita, senanglah dengan datangnya bulan Ramadan. Masih ada sehari 2 hari, maka semoga kita dapat merubah hati kita, menata hati kita. Bahkan ada hadis yang dhaif, dan kembali jumhur ulama sebenarnya membolehkan kita mengambil istifadah dari hadis dhaif selama itu fadilah aman. Jadi bukan masalah halal haram, tapi fadilah aman yang menunjukkan pahala atau besarnya posisi orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan. Dan hadis itu tentu juga mendukung ayat yang tadi. Bahkan dalam hadisnya jasadnya tidak akan diadab. Jadi itu kembali mendukung ayat tadi. Ya. Jadi yang pertama tadi, target sebelum masuk Ramadan, bahkan coba posisikan hati kita agar senang dengan datangnya bulan. Kondisikan rumah kita bahwa akan datang bulan yang agung. Kebiasaan kita mungkin mulai berubah, ya. Kondisi kita mulai berubah, dan ada tradisi yang sepertinya bagus, yaitu mungkin Bapak lihat di Facebook, sebagian orang tua menyuruh anak-anaknya bikin martabannya Ramadan di kamarnya dan lain sebagainya. Dari perspektif ayat tadi, maka itu sesuatu yang baik dan diajarkan oleh syariat, supaya mereka menghadirkan kegembiraan datangnya bulan Ramadan. Dan kegiatan seperti ini termasuk dari aplikasi dari surat Yunus tadi, dengan mengadakan tarhib ya, bagi senior, bagi orang dewasa, dan nanti setelah ini juga PKM alhamdulillah mengadakan tarhib untuk lebih ke anak-anaknya untuk setelah tarhib kita ini. Oke, itu yang pertama. Kedua, kita coba masuk ke ayat yang menjadi referensi utama kita. Bagaimana kita menjadikan ayat ini? Bapak sekalian kembali perhatikan, ayat ini mengatakan kalau kamu bertakwa, Allah akan kasih 3 ini. Sebenarnya ayat ini sudah sering kita bahas di masjid ini, tapi kembali kita jadikan alat, bukan alatnya, sarana untuk menjawab pertanyaan apa kira-kira target Ramadan. Kalau target kita bertakwa, maka ayat ini menjadikan cek, karena Allah mengatakan in tattaqullah, kalau kamu bertakwa, Allah akan kasih 3 ini. Nah, kita cek 3 ini ada enggak? Ada enggak 3 ini? Atau mungkin bukan ada, ya, tapi bertambah enggak 3 ini? Karena namanya takwa itu sesuatu yang istilahnya tidak hanya ada dan tidak ada, hitam putih, tetapi nambah atau menurun. Tentu buat orang-orang non-muslim, ya, orang kufur, maka dia tidak ada istilah takwa bagi mereka, karena tidak ada keikhlasan, tidak ada tauhid. Tapi bagi orang-orang bertauhid, maka masalahnya dia nambah atau menurun. Ya, jadi ini pemahaman dari ayat ini. Ayat ini bunyinya in tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah SWT, Allah akan beri 3 ini. Maka semoga jelas ya. Maka ayat ini bisa kita pakai. Kalau orang bertakwa Allah beri ini, berarti kita cek ada nggak 3 ini dalam hidup kita. Kita bisa cek di awal Ramadan dibandingkan dengan akhir Ramadan, kira-kira nambah atau nurun. Kalau nurun ya berarti target tidak tercapai, ya. Tapi minimal apa yang mau kita periksa, kita identifikasi terlebih dahulu. Pertama, kalau orang-orang itu bertakwa, dia akan Furqanan. Allah akan berikan kepadanya Furqan. Orang-orang bertakwa di antara cirinya Allah akan berikan Furqan kepada mereka. Para ulama ketika menafsirkan Furqan secara umum maknanya adalah ilmu. Maka secara umum kalau kita boleh mulai untuk nomor 1 adalah ilmu. Dan masya Allah, ya kita bilang tradisi keislaman kita sudah memberikan sarana sebelum tarawih atau mungkin setelah tarawih, kita
kita dengan nasihat ya, tausiah. Itu ilmu semua itu. Jadi kembali masalahnya apakah kita mengambil manfaat dari itu atau tidak. Kalau kita mengambil manfaat, maka berarti ikhtiar kita untuk mengejar takwa sudah lumayan atau sumber-sumber ilmu yang lain. Yang jelas secara garis besar target adalah ilmu, ya. Tentu ini dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat dan secara spesifik Al-Furqan atau ini biasanya juga yang dimaksud adalah Al-Quran. Sehingga ketika Allah menyebutkan ya Jepang Al-Furqan, Allah memberikannya kemampuan untuk membedakan baik dan benar. Ya, karena seperti dia semakin berilmu, dia bisa membedakan mana yang baik dan benar. Secara spesifik, para ulama menafsirkannya, yaitu Allah semakin memberikan bagian dari Al-Quran yang banyak kepada orang Islam. Di Al-Quran itu sesuatu yang besar, tinggal masalahnya kita dikasih berapa oleh Allah. Berapa dari ayat Al-Quran ini? Satu, insya Allah, mukjizat luar biasa dalam kita Muhammad ini. Berapa banyak yang Allah bukakan bagi kita? Ini pertanyaan yang mungkin perlu kita selalu pertanyakan dan selalu kita usahakan jawabannya bisa lebih banyak. Jadi poin kedua adalah target kita agar kita bisa lebih banyak mengambil Al-Quran. Lebih banyak bagian dari Al-Quran yang kita ambil. Dan ini detailnya akan kita sampaikan ada beberapa detail. Pertama, juga sekaligus menasihati saya kepada kita semua agar ketika membaca ayat Al-Quran itu hadirkan niat dalam membaca Al-Quran. Dan kita ingat yang kita dapat adalah apa yang kita niatkan. Apa yang kita dapat dari bacaan kita adalah apa yang kita niatkan, sehingga para ulama menyampaikan bahwa ketika niat kita beberapa, kita dapat beberapa juga. Misalnya pertama, ini masuk ke lebih praktis dalam perbuatan kita. Pertama adalah betul-betul membaca Al-Quran hanya untuk mendapatkan pahala. Saya kembali hanyanya tentu tanda kutip ya. Pahala itu bermanfaat sesuatu yang luar biasa dan tidak mudah. Tetapi jalan pertama untuk mendapatkan Al-Quran adalah hanya mendapatkan Al-Quran ansih dapat pahala. Nggak tahu maksudnya apa. Pokoknya kita baca misalnya kita buka Al-Quran di surah Al-Anfal misalnya, kita baca walau taqtuluhu walakin Allah ta'ala. Maksudnya apa? Tidak tahu. Apa ilmu dari situ? Tidak tahu. Apa pesan Allah sebenarnya dari situ? Tidak tahu. Pokoknya apa? Saya ingin dapat pahala dari setiap hurufnya, dapat 10 pahala. Dan tetap kembali itu bukan satu hal yang sederhana, itu hal yang mulia. Bahkan itu menggambarkan begitu mulianya Al-Quran. Orang datang saja baca, nggak ngerti maksudnya, bagus. Tetap sesuatu hal yang luar biasa. Ya. Jadi pertama, interaksi pertama adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Hanya baca. Istilah kita ngejar target khatam. Jadi kembali ngejar target khatam ini yang dimaksud pertama adalah betul-betul dia hanya targetnya pokoknya saya pengen khatam membaca Al-Quran dengan target pahala itu satu. Jadi targetkan sebanyak mungkin membaca ayat Al-Quran meskipun hanya dapat pahala. Tapi kalau mau sebenarnya bisa diniatkan sebagai obat. Dan para ulama menekankan kalau kita menyiapkan di awal itu akan semakin bermanfaat bahwa itu sebagai obat. Dan obat ini levelnya lebih kedua. Dia tidak mengerti, tapi dia minimal paham. Kalau saya baca, falam taqtuluhu walakin Allah ta'ala. Maknanya apa? Masih nggak tahu. Pesan Allah apa? Nggak tahu. Amal dari apa? Nggak tahu. Tapi saya yakin ayat ini bentukan seperti ini. Falam taqtuluhu walakin Allah ta'ala. Dari bentukannya saja, kalau saya baca itu baik bagi jiwa saya. Kenapa kok bisa baik? Tidak tahu. Yang jelas Al-Quran itu syifaun lima sudur. Jadi level kedua mulai adanya yang kalau jiwa saya dibanjiri oleh Al-Quran, maka akan
memperbaiki jiwa kita. Itu jadi obat ya, syifa atau obat. Dan para ulama membedakan ini. Ini agak lebih tinggi dari yang tadi. Selain dia mengerti ada pahala, dia pun ini adalah mukjizat Allah SWT. Kan maknanya paling tak dulu walakin Allah kalau bukan kamu yang membunuh musuh-musuh, tetapi Allah yang membunuh mereka. Orang lain mungkin bisa ngomong dengan bahasa macam-macam. Istilah Quran seperti ini sudah mukjizat dalam bentukannya seperti ini. Jadi pasti berdampak baik bagi kita. Setelah itu baru lebih tinggi lagi kita bisa masuk di kita mengerti maknanya. Jadi mungkin bisa macam-macam ya. Kita bisa targetkan mana yang penting aman cepat. Tapi ada juga target dalam sehari mungkin pada subuh kita targetnya baca yang banyak. Tapi nanti mungkin malam hari setelah bertenang kita bukan hanya baca, kita buka dari tafsir. Meskipun lebih pendek karena lebih berat bacanya. Tafsir mungkin satu ayat saja. Tapi ada tambahan yang kita pahami selain yang kita nikmati bacaannya saja. Jadi pendekatan dengan Al-Quran bertingkat-tingkatnya kembali. Jangan ragu untuk memperbanyak bacaan meskipun tidak ngerti, baca saja terus. Tentu dengan berusaha memperbaiki bacaan, memperbaiki sinul qiraatnya diperbaiki. Kalau kita sudah mulai mengenal bacaannya, ada level yang Pak Ulama sebutkan lain yaitu munajat. Al-Quran itu cara kita ngobrol dengan munajat, bermunajat dengan Allah SWT. Dan ini sebenarnya cuma sekalian bisa lebih sering kita lakukannya. Semua tadi lebih sering terbatas pada 10 ayat. Dan Masya Allah mungkin ini yang bisa kita targetkan. Kalau bisa, kita betul-betul menikmati bacaan Al-Fatihah kita dalam sholat. Khususnya bacaan Al-Fatihah imam ketika sholat-sholat yang dizaharkan. Ini ya sebagai usulan dalam materi ini, jadikan salah satu target. Coba tanya malam tadi, kira-kira bacaan imam tadi maghrib itu berdampak nggak sih? Ingat nggak kita bacaan imam tadi maghrib itu Al-Fatihah itu sesuatu bahkan kita lupa imam tadi baca ayat. Kita aja lupa itu. Tadi membaca saya responnya apa? Jadi hal seperti itu mungkin dari sisi level munajat. Al-Quran itu cara kita bermunajat. Para ulama baru mengatakan untuk memotivasi ini perlu diketahui setiap kita membaca ayat Al-Quran ada hadisnya ya. Setiap kita membaca Al-Quran ya, maka ada beberapa hal yang langsung kita dapatkan ketika kita membaca. Langsung kita dapatkan. Jadi misalnya pada saya lupa ini, falam taqtuluhum walakin maka ketika kita membaca disunahkan untuk memulainya dengan ta'awudz, bahkan sebagian ulama mewajibkan kembali secara umum disunahkan untuk membaca ta'awudz. Ketika kita mulai membaca Al-Quran, maka ulama mengistilahkan seakan-akan langsung kita didengar oleh Allah SWT. Saat itu kita didengar oleh Allah SWT, saat itu kita dilihat oleh Allah SWT. Jadi kayak kita istilah itu apa? Direct gitu. Koneksi langsung kepada Allah SWT. Kita baca ayat Al-Quran, langsung Allah menoleh kepada kita. Oh, ini misalnya siapa? Pak Ibrahim. Biasanya disebutnya dengan nama bapaknya. Pak Ibrahim baca nih, Allah langsung buka koneksi kepada orang yang baca Al-Quran, siapapun. Dari beberapa hadis, para ulama menyebutkan Allah akan bergerak, Allah akan mendengar, Allah akan mencintai, Allah akan mengujinya, dan yang kelima, Allah akan memberi. Ini mungkin kisi-kisi surprise ya. Setiap kita baca Al-Quran, tapi kita dapat Allah melihat kita. Dan ini kita yakini, setiap kita baca Al-Quran, Allah itu lihat kita. Apa susah Allah melihat kita? Ya, tentu tidak susah ya. Teknologi Zoom aja mengajari kita begitu mudah kita melihat banyak orang dalam sekali waktu. Misalnya segini dalam satu waktu.
Walillahil masalul a'la. Allah tentu lebih mulia dari itu, lebih agung dari itu. Jadi Allah akan melihat kita, Allah mendengar bacaan kita. Jadi terkait tadi tafsirul qiraah, sebenarnya ada dua sisi. Kita malu kalau salah. Kedua, karena Allah Maha Pemaaf, mungkin kita juga agak pede, insya Allah maafkan. Penting saya sudah berikhtiar. Jadi bergabung rasa malu, rasa bahwa Allah ini pemaaf. Kadang Allah beda dengan manusia, karena standarnya bahkan lebih tinggi ya, tidak mau memaafkan kesalahan orang. Berarti Allah SWT maha pemaaf. Ya, jadi level yang ketiga berarti munajat. Ketiga atau berapa? Pahala. Kedua apa? Salah kerennya pahala. Harapkan sifat. Jadi yang kedua diniatkan itu. Saya baca pengen dapat pahala. Saya baca pengen dapat sifat, obat. Jadi Al-Quran itu obat bagi jiwa kita. Dan para ulama menekankan ngerti tidak ngerti ayat itu berlaku. Kalau ngerti ya lebih obat. Kalau tidak ngerti maknanya lebih obat. Tidak ngerti. Kembali Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran itu bukan sembarangan bentukan. Dia mukjizat. Jadi dimakan saja, dinikmati saja, dia sudah berdampak. Yang ketiga lah, memahami maknanya. Dimulai ada agenda membaca tafsir. Atau alhamdulillah sekarang kajian-kajian para ulama itu banyak. Bisa kita buka tafsir apa, bisa kita buka. Yang selanjutnya setelah hanya membaca tafsir yang lebih konsumsi pemahaman, juga bermunajat dengan. Tadi kita sampaikan, tidak usah yang repot-repot, kita targetkan munajat di Al-Fatihah itu sebenarnya ya kita ngobrol dengan Allah SWT. Dan menurut saya sebenarnya setiap kita membaca Alhamdulillah langsung jawab ya, majadani Ar-Rahmanir Rahim pada saat dan Allah menjawab, dan puncaknya adalah ketika berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah ya Allah saya menyembah, dan kepada Engkau lah saya meminta pertolongan. Allah menjawab, dan kembali Allah mengatakan jawaban ini Allah berikan bagi semua yang membaca Al-Quran pada dasarnya. Cuma ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Ada yang sadar, ada yang tidak. Ya. Jadi misalnya tolong bawakan minum, tolong bawakan minum, tolong bawakan minum. Saya ngomong begitu 100 kali, tidak ada yang bawa minum ke saya. Karena bapak tidak merasa saya ngobrol. Bapak cuma ngomong ini bukan minta. Jadi ada permintaan. Dia memang macam iya kan butuh lagi kan. Cuma bicara. Padahal Allah sebenarnya sudah mau ngobrol dengan kita. Allah menjawab karena bayi ungkapan tadi. Iya karena butuh ya karena saya. Allah menjawab ini antara saya dan kita. Dan setelahnya ada kalimat kunci. Mengapa ayat ihdinas siratal mustaqim itu menjadi ayat paling mulia dalam Al-Quran. Karena disebutkan sebelum kita membaca ihdinas siratal mustaqim, Allah menutup diskusi yang ayat sebelumnya dan mengatakan wali abdi ma sa'al. Wali abdi ma sa'al. Apa? Wali abdi ma sa'al. Siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang? Allah. Allah yang jawab. Jadi ketika kita bilang, Pak Imam nanti bilang, iya karena butuh iya nasta'in. Manusia bilang begitu, maka Allah menjawab, ada baini wa baina wali abdi masa, dan bagi hambaku apa yang dia inginkan. Setelah itu datanglah doa yang paling baik. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi doa itu jawaban dari apa yang Allah tawarkan tadi, apa yang diminta, kalau kita berikan Allah sendiri yang mengajari kita untuk berdoa ihdinas siratal mustaqim. Jadi sayang kalau komunikasi itu berlalu begitu saja, padahal bacaan Al-Fatihah itu sebenarnya munajat kita dengan Allah. Jadi minimal Al-Fatihah, minimal di Al-Fatihah, dan itu berlaku dalam setiap sholat kita. Ya. Khususnya tentu sholat fardu, lebih khusus lagi sholat malam. Ya.
Sholat malam maksudnya maghrib dan isya, sholat yang dizaharkan dan juga subuh. Ya. Jadi yang keempat tadi apa? Baca saja dapat pahala, mengharap obat, syifa. Yang ketiga mengilmui, membaca ilmunya. Yang keempat munajat. Yang kelima masuk di bagian kedua di surah Al-Anfal ini, yaitu amal. Yang kelima dari Al-Quran adalah kita berdoa. Jadi kalau mengingatkan, kalau baca Al-Quran, coba niatkan. Niatnya adalah, ya Allah, saya mau beramal. Tunjuki saya amal saya dengan bacaan Al-Quran yang saya baca. Tentu cara ngomongnya, cara niatnya bebas. Yang penting ketika baca Al-Quran itu kayak kita baca proses. Baca dengan pengen action gitu, bukan baca, bukan semata. Baca dapat pahala saja, boleh. Baca dapat obat saja, boleh. Kalau mau lebih tinggi, baca dengan harapan tadi, ya Allah, saya ingin ilmu. Bukanlah ilmu itu melalui ayat yang saya baca. Niatkan begitu, maka insya Allah Allah bukakan. Lalu munajat, dan yang kelima terakhir dari Rasulullah adalah al-amal. Bisa mengamalkan ayat-ayat tersebut, dan itu masuk di surah Al-Anfal ini. Yaj'alakum furqana ini pembeda, berbeda. Lalu wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Ya. Ini sudah disampaikan tadi kembali. Mungkin bisa kuis lah ya. Apa hubungannya yukaffir ankum sayyi'atikum dengan apa? Yang mau jawab? Ini boleh lah. Boleh udah dapat musaf sekarang. Boleh. Apa hubungannya yukaffir ankum sayyi'atikum dengan amal soleh? Mungkin yang di online pun boleh jawab. Karena ayat ini ditafsirkan kalau melihat yang pertama ini, maka yang kedua adalah amal soleh. Kira-kira hubungannya apa? Dihapuskannya kejelekan dengan amal soleh itu hubungannya apa? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Ada yang mau coba bisa dapat mushaf Al-Quran sama seperti ini, hanya bedanya masih dibungkus. Pejabat RT boleh juga mencoba, tidak tahu. Ya, ada yang mau coba? Dapat door prize? Skip ya. Pas dulu, ini banyak yang awal. Orang menjelaskan bahwasanya yukaffir ankum sayyi'atikum itu penghapusan amal saleh, penghapusan amal jelek. Dan dari banyak hadis, misalnya anal hasanah yudhibna sayyi'at, kebaikan itu menghapuskan kejelekan. Maka orang yang Allah janjikan akan menghapuskan kejelekannya, di balik janji tersebut adalah Allah akan mengingatkan kepada dia untuk beramal soleh yang banyak. Itulah yang hapus sebenarnya. Jadi amal itulah yang menghapus kejelekan-kejelekan. Dan ini diantara tafsir dari ayat At-Taubah dan Nasuh. Yang akhirnya ini juga sering dibaca Pak Imam. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Balasannya apa? Asa rabbukum ayyukaffira, akan dihapuskan. Para ulama mengatakan orang tobat itu contohnya, ya, cirinya Allah akan yukaffir. Cirinya apa? Dia tahu-tahu akan bertambah amal solehnya. Jadi ada grafik penambahan amal soleh. Nah, amal soleh itulah yang Allah jadikan sebagai penghapus dari kesalahan. Ya, mungkin ada yang juga ingat dengan hadis lain bertanya, kalau tidak sempat beramal soleh tapi sudah taubat, gimana? Mana yang menghapusnya? Ya, dalam kasus orang yang sejengkal lebih dekat dari tempat hijrahnya. Maka kalau mengatakan itu fadilah dari Allah SWT, di antaranya karena niat amal solehnya berupa niat untuk bertobat. Jadi poin kembali di surah Al-Anfal ini, yang kedua setelah pertama itu adalah yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan menghapuskan kesalahannya. Maksudnya Allah akan menganugerahkan kepadanya ilham untuk beramal soleh. Dan itu ditunjukkan dengan grafik amal soleh yang banyak. Kembali ke target Ramadan kita adalah targetnya perbanyak amal soleh. Selain Al-Quran banyak sekali tentunya saum.
pertama saum, cek saumnya, cek saum kita, jaga saum kita. Ini tentu yang paling utama saum kita, dan kita coba hadirkan sebuah hadis untuk mengingat kita. Ya, dalam hadis riwayat Tabrani disebutkan, rubba shaimin, banyak sekali orang yang saum. Ya. Hadduhu min siyamihi al-ju' wal aqash. Banyak yang saum, tetapi bagian dari saum mereka adalah ju' wal aqash, ya, rasa lapar dan dahaga saja. Astagfirullah, lapar dan dahaga saja. Tentu kita tidak ingin saum kita saum yang seperti ini, lapar dan dahaga saja. Jadi yang pertama saum, jaga saumnya dari pembatal-pembatal saum dan dari pembatal-pembatal pahala saum. Ini juga ya dua hal yang penting. Kalau pembatal saum ya secara fikih, makan, minum dan lain sebagainya kita tahu, tapi yang perlu hati-hati dari pembatal pahala saum. Sehingga kita tidak hanya dapat lapar dan haus saja. Dan peringatannya ternyata Allah sebutkan, Nabi kita SAW sebutkan dalam hadisnya, rubba itu banyak. Jadi banyak orang yang saum, tetapi yang dia dapat apa? Lapar dan dahaga. Karena dia merusak saumnya dengan, dalam hadis lain sebutkan qaul zur, ya, perkataan-perkataan yang tidak baik, amalan-amalan yang tidak baik di bulan Ramadan. Meskipun secara fikih tidak batal, tetapi terancam pahalanya hilang. Jadi amal soleh yang kita kumpulkan, utama di bulan Ramadan tentu saum. Maka hati-hati jangan sampai saumnya hilang, baik batal secara fikih, ya, artinya batal saumnya sehingga harus diqadha, atau batal secara pahala. Jadi perlu menjaga amal saum. Dan ini kembali kalau perlu ditarget seperti anak SD. Lain SD mungkin kan saum tidak, iya atau tidak. Kita mungkin karena sudah gede, sudah dewasa, karena sudah ikutannya tarhib yang jam 7, ya. Kalau ikutan tarhib jam 9 mungkin, atau setengah 10 versi. Cuman itu berlaku umum, ya, tidak hanya untuk anak. Kita sudah dewasa, mungkin tidak hanya checklist iya, tetapi tadi mungkin tidak batal. Tapi pertanyaannya, apakah pahalanya terancam batal? Itu yang perlu kita cek, dan tentu target kita 30 hari itu bisa aman semuanya, setidaknya dari sisi ikhtiar kita dicoba untuk aman. Dan amal lain yang masyhur di bulan Ramadan, yang qiyam Ramadan, tarawih. Kalau bisa tidak ada hari, ya, kecuali kita isi dengan tarawih. Dan ini target yang mungkin umum, tetapi kembali jangan sampai bolong. Dan ini mungkin diantara berkah dari dilarangnya mudik. Tahun ini tahun dilarang mudik. Kalau kita lihat dengan perspektif positif, mungkin tahun ini waktu di mana Allah SWT mengarahkan kita untuk full tarawih 30 hari, ya, secara full dengan imam di masjid, ya, dan beres sampai witir. Juga kita kasih kata kunci, beres sampai witir. Jangan lebih cepat dari imam atau kemudian luput dari witirnya imam. Terlepas dari ikhtilaf mau 8 rakaat atau 3 rakaat, insya Allah tetap bisa witir dengan imam. Witir dengan imam karena dapat keutamaan sholat semalam. Itu amal saleh, ya, banyak. Lalu kita masuk di yang ketiga. Jadi amal saleh banyak, diantaranya sedekah. Kita bisa targetkan sedekah sebanyak mungkin sedekah. Dan yang ketiga adalah wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni kalian. Tahu maksudnya mengampuni adalah para ulama menerangkan Allah akan menganugerahkan kepada orang tersebut untuk bertaubat kepada Allah SWT. Jadi kan ayatnya, kalau kamu bertakwa, Allah akan mengampuni. Tafsir para ulama kita, orang yang bertakwa cirinya adalah Allah akan mengajarkan dia, Allah membukakan dia, memudahkan dia untuk istighfar dan bertobat kepada Allah. Dan di antara bulan Ramadan, tentu sebulan penuh adalah bulan tobat juga, tapi ada waktu-waktu yang spesial. Waktu-waktu jelang berbuka, itu waktunya kita beristighfar, bertobat. Waktu-waktu setelah sahur, ya, waktunya kita juga lebih utama bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka taubat ini tentunya setelah witir, ya, juga waktu yang mustajab kita meminta dan bertobat kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang juga bisa kita targetkan, sejauh mana kita berikhtiar bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama waktu-waktu tadi, sahur. Akhirnya alhamdulillah banyak para ustadz kita yang mengingatkan jangan tertipu dengan acara-acara yang tidak baik, karena dia datang di waktu-waktu yang sebenarnya mustajab. Dia datang jelang azan subuh. Padahal itu waktu-waktu yang sebenarnya sangat baik untuk kita bertobat kepada Allah SWT. Kecuali acara-acara memang juga mengajak kita bertobat di jam-jam itu, maka itu bagus. Jadi perhatikan waktu-waktu itu dan gunakan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga itu yang kita rangkum. Plus ada dua yang sifatnya mungkin juga lebih ke akhlak mulia kita. Dalam saum kita diajarkan hadis yang masyhur. Kalau kita lagi saum lalu ada orang ngejek kita jawab. Ya, ini saum, saya saum. Pertanyaannya, apakah setelah saum lalu kita cari orang? Saya udah tidak saum nih Pak. Gimana? Pertanyaannya, apakah ini saum lalu saya tidak membalas? Itu memang secara syariat diajarkan, oke, pas Ramadan baru begini. Nanti setelah Ramadan, bisa kita beresin urusan. Maka tentunya tidak. Maka disitulah bagaimana dari Ramadan, selain dari kata-katanya takut, adalah kata-katanya lahirnya orang-orang as-sabirin, orang-orang yang sabar, orang-orang yang siap untuk menahan emosi dirinya. Orang ngejek itu kan berat ya. Diejek orang itu, wah, kita pengennya, wah gimana? Tetapi kita diajarkan orang-orang, saya salah. Itu tidak berarti, wah tanggal setelah Idul Fitri bisa langsung kita salam-salaman dulu, setelah salaman kita beresin. Tentu tidak begitu, tapi lahirnya orang-orang yang asal, orang-orang yang bersabar, siap untuk menahan diri. Dari keinginan makan minum dan juga tadi dari keinginan hawa nafsunya, ya. Hawa nafsu. Dan hawa nafsu dinamakan hawa karena dia ketika diikuti akan membuat orangnya terjatuh. Wan najmi, dan bintang ketika hawa ketika dia terjatuh. Jadi ini mungkin agak susah dibuat targetnya, tetapi target secara tertulis. Tapi mari kita cek sejauh mana kesabaran kita untuk menahan dari sesuatu yang kita diinginkan oleh jiwa kita. Dan kedua, terkait dengan akhlak, ada bulan Ramadan adalah bulan berbagi. Maka sejauh mana kita bisa semakin banyak berbagi kepada orang lain, maka bulan Ramadan adalah bulan lain. Kembali tidak sama seperti konsep ini saya tadi. Bukan berarti bulan Ramadan kita berbagi, lalu di luar Ramadan kita tidak berbagi. Dan izin saya masih tambahkan ayat di surah Al-Qalaq ayat 7 yang juga sering kita sampaikan, ayat yang menarik dari masa nandang. Ayatnya berbunyi liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Orang yang punya hendaklah dia berinfak dari kelebihan. Itu mungkin sering kita dapatkan dalam bacaan. Yang punya berinfaklah. Tapi lanjutannya ini yang menarik. Wa man qudira 'alaihi rizquh. Siapa yang disempitkan rezekinya? Kira-kira lanjutannya apa? Yang kaya berinfak. Yang sempit rezekinya berinfak juga. Ya. Umumnya mungkin kita harapannya yang punya ya nunggu dulu usahanya maju baru. Ternyata Allah mengatakan fal yunfiq, tetaplah berinfak mimma atahu, dari apa yang diberikan oleh Allah SWT. Sehingga kembali kata kuncinya, selalu ada yang bisa kita infakkan. Tinggal masalah mungkin beda kuantitasnya, tetapi selalu ada yang bisa kita infakkan. Dan yang lahir dari bulan Ramadan, semoga orang yang selalu berpikir ada orang yang bisa kita infakkan. Dan kita tidak selalu pada posisi perlu diberi orang-orang lain, malah kita selalu pada posisi bisa memberi kepada orang. Hanya bedanya yang saya beri pas tua mungkin dari pas sempit mungkin lebih sedikit dan lain sebagainya, tapi selalu ada yang bisa kita berikan kepada orang lain. Dan lebih menarik di ujung ayat ini, kalau kita tetap memberi, maka Allah mengatakan
saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan kemudahan. Justru perspektif itu yang akan mendatangkan solusi bagi orang yang tadi sedang Allah uji dengan kesempitan. Orang yang Allah uji dengan kesempitan. Kembali, semoga bulan Ramadan pun melahirkan orang-orang yang gemar memberi. Dan implisit dalam gemar memberi tadi itu adalah orang-orang yang pena'ah. Susah kita membayangkan orang yang tidak pena'ah itu gemar memberi. Tidak mungkin orang itu gemar memberi kalau dia tidak pena'ah. Ya, ya Pak Ibrahim lagi aja. Pak Ibrahim, kalau tidak pena'ah itu punya 10.000, besok saya gimana nih? 10.000 itu perlu untuk besok karena dia tidak merasa cukup. Jadi mau ngasih setengahnya aja susah karena tidak pernah. Jadi kembali, semoga lahir pribadi-pribadi qanaah, pribadi-pribadi yang gemar memberi, pribadi-pribadi yang sabar, dan beberapa yang tadi kita sebutkan di dalam kajian ini. Demikian yang cuma sekalian yang singkat tentang target Ramadan kita, terutama yang beberapa tadi yang kita rangkum di surat Al-Anfal ayat 29. Semoga benar-benar Allah SWT jadikan kita orang-orang yang bertakwa dan mendapatkan 3 hal yang disebutkan dalam ayat tadi. Demikian hadan Allah wa iyyakum ajmain. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Topan yang telah memaparkan materinya perihal tentang apa target kita di bulan Ramadan. Yang bisa saya simpulkan ya, tadi bahwa kita harus menekankan saum kita kembali gitu. Selanjutnya langsung saja ada kajian dari Ustadz Obi Robiah tentang bagaimana cara metode penentuan bulan Komariah di Indonesia. Kepada Ustadz Obi Robiah kami persilakan. Baik. Suaranya sudah masuk. Suaranya sudah masuk? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Sebentar, Ustaz sedang di pengaturan suaranya. Coba Ustaz silakan dites suaranya. 1, 2, 3. Cek. Sudah? Sudah masuk? Sudah jelas kok. Suaranya sudah bagus. Yang di masjid sudah masuk suaranya? Sudah masuk. Oke. Bisa dimulai ya? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama dapat bermajelis insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah di tempat yang masing-masing sama-sama mulia. Yang pertama, mari kita haturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan, kesempatan, dan alhamdulillah dalam waktu dekat insya Allah kita akan memasuki bulan yang Rasulullah sebutkan sebagai bulan yang penuh barokah, yaitu bulan Ramadan. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM Masjid Al-Muhajirin yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk sedikit memaparkan mengenai metode penentuan awal bulan Komariah di Indonesia. Yang kami hormati pemateri pertama, Dr. Topan, dan juga DKM tentunya, serta para jamaah, baik yang berada di masjid maupun di Zoom masing-masing. Baik. Sebelum kita ke materi, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Saya adalah Obi Robi'a Al-Aslami. Riwayat pendidikan saya dulu mondok di Pesantren Persatuan Islam 92 Majalengka, kemudian melanjutkan di program studi Ilmu Falak di UIN Semarang, dan saat ini saya kembali ke pesantren, aktif menjadi pengajar Ilmu Falak di Pesantren Persatuan Islam 92 Majalengka. Baik, hadirin jamaah dimanapun berada, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ilmu falak. Ilmu falak ini kalau kita lihat dalam bahasa Arab itu falak, tulisannya fa, lam, dan kaf. Jadi kalau di convert ke Indonesia mungkin yang tepat tulisannya menjadi falak pakai k. Secara bahasa ini artinya adalah orbit. Jadi ilmu yang mempelajari orbit benda langit. Dalam hal ini terkhusus kepada 3 benda langit. Pertama bumi yang kita tinggali, kemudian bulan dan matahari sebagai yang Allah jadikan menjadi petunjuk waktu bagi kita yang berada di bumi. Nanti di dalamnya akan ada banyak submateri. Pertama ada waktu sholat, kemudian juga ada gerhana bulan dan gerhana matahari, kemudian juga penentuan arah kiblat, dan yang akan kita kaji pada pagi hari ini adalah mengenai penentuan awal bulan Komariah. Baik, hadirin ikhwatul iman, tentu dalam memahami ilmu falak ini, dalam hal ini adalah awal bulan Komariah, kita harus berpijak pada dalil yang sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun petunjuk yang sudah Rasulullah SAW sampaikan dalam riwayat hadisnya. Misalnya dalam Al-Quran yang secara eksplisit menyebut al-ahillah atau hilal itu terdapat dalam Al-Baqarah ini, pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Al-ayah. Jadi ayat ini adalah merupakan pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang al-ahillah, bulan sabit, atau yang kita kenal saat ini dengan hilal. Kemudian kata Allah kepada Nabi Muhammad, Qul hiya mawaqitul linnas wal hajj. Katakanlah itu adalah petunjuk waktu atau penunjuk waktu bagi manusia dan juga termasuk
di dalamnya adalah petunjuk bagi ibadah haji. Karena tentu kita sudah tahu dan mafhum bahwa ibadah haji berkaitan dengan waktu, dalam hal ini adalah bulan Dzulhijjah. Ini merupakan ayat yang secara eksplisit, yang secara khusus menyebutkan al-ahillah. Sisanya ayat-ayat lain berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi, kemudian dijadikannya matahari bersinar, sedangkan bulan bercahaya, itu adalah ayat-ayat yang lain. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ini ada banyak riwayat dan juga ada banyak versi kalimatnya. Misalnya saja di sini dari Abi Hurairah, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum fasumu 30 yauman." Ini hadis yang populer mengenai ketentuan dari kapan kita harus memulai saum dan kapan kita kemudian berbuka, dalam hal ini Idul Fitri. Kata Rasul, apabila kamu melihat hilal, maka saumlah, dan apabila kamu melihat hilal lagi, maka berbukalah. Dalam hal ini adalah Idul Fitri. Fa'inugum alaikum, namun jika terdapat penghalang, fasumu salasina yauman, maka sempurnakan saumnya menjadi 30 hari. Karena dalam hitungan bulan Qamariyah, jumlah hari hanya ada 29 atau 30. Jadi 29 ini adalah proses ruqyah, kemudian kalau tidak terlihat maka disempurnakan menjadi 30 hari. Nah, namun di Indonesia sendiri permasalahan semacam ini baru muncul saat momen-momen tertentu. Dalam hal ini adalah pertama awal Ramadan berkaitan dengan awal saum, dan kemudian awal Syawal, tanggal 1 Syawal berkaitan dengan Idul Fitri, dan kemudian Zulhijjah berkaitan dengan Idul Kurban atau Idul Adha. Padahal ternyata kalau kita lihat lagi hadisnya di sini, soal hilal atau soal kenampakan hilal ini di semua bulan. Di 12 bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, hitungannya bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. Di hadis kedua dari Ummi Salamah, misalnya disebutkan idza ra'aitum hilalam Dzulhijjah. Di sini disebutkan hilal Dzulhijjah. Kemudian di hadis ketiga, idza ra'aita hilalal Muharram. Jadi hilal Muharram pun disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Namun di kita sekali lagi tadi yang berkaitan dengan saum, Idul Fitri dan Idul Adha yang menjadi ramai. Karena kalau bulan-bulan lainnya mungkin tidak berkaitan secara langsung dengan ibadah yang sifatnya jama'i, paling juga di setiap bulan yang berpengaruh nanti ada di Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 di setiap bulannya. Jadi ini adalah pijakan dalil dari bahwa kita perlu untuk menentukan awal bulan Qamariyah berkaitan dengan ketentuan-ketentuan ibadah yang berkaitan dengan waktu. Nah, kemudian untuk konteks Indonesia, perkembangan hisab ruqyah di Indonesia ini tentu kita bisa melihat daripada periode masuknya Islam ke Indonesia, ini dari zaman kerajaan Islam di Indonesia. Ini tentu kita paham bahwa sejarah masuknya Islam ke Indonesia ada banyak versi, tapi saya tidak akan menekankan ke situ. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pada zaman kerajaan Islam saat itu, kalender Hijriyah adalah kalender yang digunakan di kerajaan. Jadi kalender resmi kerajaan saat itu adalah kalender Hijriyah. Kemudian berubah saat terjadi penjajahan, kemudian mulai bergeser. Yang semula kalender Hijriyah yang digunakan bergeser ke
kalender miladiyah atau kalender Masehi yang saat ini digunakan di hampir seluruh dunia. Tapi saat itu kerajaan-kerajaan Islam masih tetap menggunakan kalender Hijriyah berkaitan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Nah, kemudian di periode kedua, ini adalah reformisme abad 20, dibentuknya Departemen Agama 3 Januari 1946. Jadi ini kalau sekarang Kementerian Agama ya, kalau dulu namanya Departemen Agama, ini punya sub yang berkaitan dengan penentuan awal bulan, atau kita kenal dengan BHR saat ini, Badan Hisab Ruqyat. Nah, tahun 74 Ditjen Bimas Islam mengadakan musyawarah BHR, Badan Hisab Ruqyat, kemudian yang kita gunakan saat ini adalah hasil dari musyawarah tahun 98, di mana di 98 ini dilakukan musyawarah Imkan Ru'yah di bulan Maret dan bulan September. Kurang lebih seperti itu sejarah atau perkembangan Hisab Ruqyat di Indonesia. Nah, kemudian ini adalah peta dari bagaimana kita bisa memahami terutama perbedaan atau pendapat-pendapat yang begitu banyak yang terjadi di Indonesia. Mohon izin dan mohon maaf saya akan banyak menyebutkan ormas-ormas Islam karena tentu kaitannya sangat erat dengan ormas-ormas Islam, terutama yang pertama adalah Nahdlatul Ulama, kemudian yang kedua adalah Muhammadiyah, dan yang ketiga Persatuan Islam. Mengapa 3 ormas ini? Karena memang 3 ormas ini yang secara konsisten berkegiatan atau melakukan penelitian dalam bidang hisab dan ruqyat. Adapun mungkin hari ini banyak sekali ormas-ormas lain, tapi saya tidak begitu paham mengenai perkembangan yang mereka lakukan berkaitan dengan ilmu falak. Jadi kalau kita runtut dari metodenya, itu ada ruqyat dan ada hisab. Ini nanti dijelaskan. Kalau ruqyat itu selesai definisi dan pemaknaannya, tapi untuk hisab ini ada sangat banyak jenisnya. Hisab kalau kita tarik ke bawah, ini ada yang ada berkaitan dengan sistem, ada yang berkaitan dengan kriteria. Kalau sistem ini sifatnya matematis, jadi dihitung, ada rumusnya, dan menghasilkan angka-angka yang kemudian nanti menjadi acuan saat ruqyatul hilal. Sedangkan kriteria ini berkaitan dengan kebijakan. Kebijakan dalam hal ini adalah pimpinan ormas ya. Pimpinan ormas menggunakan kriteria yang berbeda-beda, atau dalam hal ini pemerintah Indonesia. Jadi kalau sistem dirunut lagi ke bawah, ada urfi, ada hakiki, nanti hakiki ada takribi, ada tahkiki, ada tadkiki, dan ada asri. Sementara untuk kriteria ada ijtima qoblal ghurub, ada wujudul hilal, dan ada imkan ru'yah. Nanti imkan ru'yah pun dibagi lagi kriterianya. Di sini saya sebutkan setidaknya 3. Yang pertama adalah 2 derajat. Yang kedua adalah mabims. Jadi mabims ini adalah yang kita gunakan saat ini di Indonesia. Singkatan dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Punya kriteria 238, 2 derajat tinggi hilal, 3 derajat elongasi, dan 8 jam umur bulan. Ini merupakan kesepakatan Menteri Agama di lingkungan Asia Tenggara, yang dalam hal ini negara-negara yang memang punya umat Islam di dalamnya yang relatif mayoritas. Sedangkan yang ketiga adalah 8. 8 ini adalah lembaga antariksanya milik Indonesia yang juga punya konsentrasi untuk penelitian dalam hal ini hilal, dan tim 8 punya kriteria tersendiri yaitu 4 derajat dan 6,4 yang nanti juga akan dijelaskan. Nah, baik. Metode yang pertama itu adalah metode ruqyat. Jadi ruqyat ini secara bahasa dari ro'a ya. Ro'a melihat. Nanti memang pemaknaan yang terjadi perbedaan itu adalah di kalimat sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi maksud dari li ru'yatihi ini apa begitu. Nah, terjadi perbedaannya di pemaknaan ru'yah. Di ru'yatihi.
Metode ruqyat secara bahasa berarti melihat. Dari tadi ro'a dalam bahasa Arab, secara istilah adalah cara atau metode menetapkan bulan Hijriah dengan cara melihat langsung kemunculan hilal pada tanggal 29 bulan berlangsung. Bila terlihat, maka dari malam itu sudah masuk tanggal 1 bulan baru, dan bila tidak terlihat, maka bulan berlangsung istikmal atau ditetapkan 30 hari, sehingga tanggal 1 bulan berikutnya jatuh pada hari lusanya. Jadi ini adalah Ruqyatul Hilal yang sejauh ini dilakukan oleh saudara kita di Nahdlatul Ulama menggunakan metode ini. Jadi sederhananya, ruqyat, apakah itu di pantai, apakah itu di bukit, yang bisa melihat secara langsung ufuk. Kemudian kalau terlihat, maka masuk bulan baru. Kalau tidak terlihat, digenapkan menjadi 30 hari. Tentu kita sudah paham bahwa pergantian hari di dalam kalender Komariah itu terjadi ba'da maghrib. Atau maghrib itu menjadi patokannya. Jadi kalau sudah maghrib, itu sudah tanggal baru. Berbeda dengan miladiyah atau masehi yang pergantian harinya terjadi jam 12 malam. Ini sebenarnya sudah kita terbiasa. Kita sering menyebut dengan istilah malam Jumat atau malam Ahad atau malam Minggu. Itu adalah karena proses masuknya tradisi Islam begitu. Karena itu secara Islam malam Jumat itu ya sudah masuk Jumat begitu. Jadi Kamis malam. Nah, kemudian metode yang selanjutnya adalah metode hisab. Nah, kalau hisab secara bahasa ini dari hasibah adalah artinya menghitung. Secara istilah adalah cara metode atau menetapkan awal bulan Hijriah dengan cara menghitung kemunculan hilal. Bila secara hisab atau perhitungan pada tanggal 29 bulan berlangsung, hilal sudah muncul, maka masuk tanggal 1 bulan baru. Bila belum, maka bulan berlangsung diistikmalkan atau digenapkan 30 hari. Nah, berbeda dari ru'yah tadi, kalau ru'yah adalah sifatnya observasi di lapangan, kalau hisab ini adalah murni matematis. Jadi dihitung posisi bulan atau posisi hilal di tanggal 29, kalau sudah di atas ufuk, maka masuk tanggal 1. Namun, hisab ini ada banyak versi, ada banyak jenis, dan kemudian nanti ada banyak kriteria. Yang kita kenal, salah satunya adalah yang digunakan oleh saudara kita di Muhammadiyah. Namanya adalah hisab wujudul hilal. Jadi metodenya hisab, kriterianya adalah wujudul hilal. Itulah mengapa saudara kita di Muhammadiyah biasanya lebih dulu menyampaikan surat edaran. Tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal, dan kemudian berkaitan dengan Idul Adha, lebih dulu menyampaikannya. Karena sifatnya matematis, jadi dihitung. Kalau sudah muncul hilalnya, maka sudah masuk tanggal 1. Sedangkan yang digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia itu adalah hisab imkan ru'yah yang masih mempertimbangkan ru'yahnya, sehingga tidak bisa langsung ditetapkan tanggal 1 Ramadan kapan. Itu adalah kalau yang di kalender adalah hasil hitungan, tapi nanti harus diklarifikasi melalui Ruqyatul Hilal yang kemudian dilaporkan, dan nanti Menteri Agama punya kewenangan untuk mengumumkan di konferensi pers yang berkaitan dengan tanggal 1 Ramadan. Nah, untuk sistem hisab tadi ada hisab urfi ya. Hisab urfi, urf itu artinya kebiasaan atau kelaziman. Secara istilah adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Hisab urfi ini intinya 2930 gitu ya. Jumlah hari dalam kalender Hijriah itu 2930. Itu adalah namanya hisab urfi. Jadi kelaziman tanpa kemudian menghitung, itu mah hanya kelaziman yang terjadi. Siklusnya adalah 2930 begitu selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua adalah hisab takribi. Secara bahasa takrib ini dari qarib, artinya dekat, berarti pendekatan atau aproksimasi. Nah, secara istilah adalah sistem hisab yang sudah menggunakan kaidah-kaidah astronomis dan matematis, namun menggunakan rumus-rumus yang sederhana.
Sehingga hasilnya, mohon maaf, di sini disebutkan kurang teliti. Jadi hanya sifatnya pendekatan. Ini beberapa kitab-kitab yang secara khusus dipelajari oleh mereka yang mendalami ilmu falak. Di antaranya adalah Sulamun Nairen, di sini Fathurul Manan, Al-Qawaidul Falakiyah. Ini adalah kitab-kitab ulama terdahulu yang biasanya dipelajari oleh mahasiswa di program studi ilmu falak. Nah, kemudian yang ketiga adalah hisab hakiki. Secara bahasa, hakiki berarti realitas atau yang sebenarnya. Nah, secara istilah adalah sistem hisab yang sudah menggunakan kaidah-kaidah astronomis dan matematis serta rumus-rumus terbaru dilengkapi dengan data-data astronomis. Jadi ini jauh lebih maju daripada takribi. Jadi pertama urfi, lebih maju sedikit, ada takribi, lebih maju lagi ada hakiki. Ini contoh-contoh kitabnya ada. Dan kemudian lebih maju lagi ada hakiki bitahkik. Jadi hakiki tadi dikhususkan lagi menjadi tahkik, ditahkik lagi. Nah, sistem ini memakai metode perhitungan berdasarkan teori astronomi modern dan ilmu ukur segitiga bola. Nah, segitiga bola ini adalah ilmu yang berkaitan dengan bola langit, posisi-posisi daripada benda langit yang kita lihat dari bumi. Contohnya di sini ada Al-Falakiyah, Nur Al-War, dan Al-Khulasah Al-Wafiyah. Ini Al-Khulasah Al-Wafiyah, salah satu kitab falak karya ulama Indonesia. Kemudian hisab hakiki tadkiki, ini lebih teliti lagi atau lebih mendalam lagi. Sistem ini adalah ilmu ukur modern segitiga bola berdasarkan pengamatan baru, namun tingkat akurasinya lebih tinggi daripada hakiki bitahkik. Jadi lebih bagus lagi begitu ya kalau sederhananya. Di sini ada Durrul Anik, juga sama, ini adalah kitab karangan ulama Indonesia di Madura. Kemudian Nizamul Komoren, ini juga sama di Asatid di Bandung yang menciptakan atau mengarang kitab ini. Kemudian yang terbaru adalah hisab hakiki asri, hisab yang berdasarkan astronomi modern, matematika kontemporer, yang menggunakan alat-alat elektronik modern, bisa berupa software, serta ada koreksi-koreksi posisi bulan dan matahari lebih kompleks dan lebih teliti. Yang kita kenal adalah contohnya Almanak Nautika, kemudian Epimeris Hisab, ini adalah yang digunakan oleh Kementerian Agama, kemudian Genmius, Newcom, Astronomical Almanak, Mawakid, dan termasuk di dalamnya adalah Hisab Astronomis Persatuan Islam. Nah, kita berpindah. Tadi hisab itu kalau secara perhitungannya berarti yang paling baru adalah hisab asri. Ini juga yang digunakan oleh Kementerian Agama. Tapi perhitungan tadi, hisab tadi, itu sangat berkaitan dengan kriteria yang digunakan. Jadi bisa saja perhitungannya sama, tapi kriterianya beda. Maka akan menghasilkan istinbat hukum yang berbeda. Jadi ini kaitannya dengan kebijakan daripada dalam hal ini pimpinan ormas untuk memilih kriteria mana. Atau ulil amri, pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, memilih kriteria mana. Pertama adalah ijtima qoblal ghurub. Sesuai dengan namanya, ini mensyaratkan adanya ijtima sebelum maghrib. Ijtima dalam bahasa ilmu falak atau dalam astronomi kita kenal dengan konjungsi. Ini adalah posisi di mana matahari, bulan, dan bumi dalam satu garis. Ini terjadi setiap bulan, setiap awal bulan. Nah, nanti dalam kriteria hisab ini disyaratkan ijtima'nya terjadi sebelum ghurub. Kalau ijtima' terjadi sebelum ghurub, maka sudah masuk tanggal 1. Nah, yang kedua adalah wujudul hilal. Kalau wujudul hilal, awal bulan dinyatakan masuk bila secara hisab ijtima' sudah terjadi sebelum matahari terbenam terlebih dahulu daripada bulan, serta bulan memiliki ketinggian positif. Ini yang digunakan oleh saudara kita di Muhammadiyah.
Jadi bedanya dengan ijtima qoblal ghurub, kalau tadi ijtima qoblal ghurub hanya mensyaratkan ijtimanya saja sebelum maghrib. Tapi kalau wujudul hilal ada syarat-syarat lain. Ijtimanya sebelum maghrib, mataharinya terbenam terlebih dahulu sebelum bulan, kemudian bulannya sudah dalam ketinggian yang positif di atas ufuk. Nah, kemudian yang ketiga, imkan ru'yah. Imkan ru'yah ini adalah sesuai dengan namanya juga, imkan artinya mungkin ya, memungkinkan untuk diruqyat. Ini berarti hisab yang berpedoman pada data-data ruqyat. Jadi maksudnya kenampakan hilal setiap bulannya itu datanya kan ada. Nah, kemudian di rata-rata dilihat data-datanya, maka kemudian menjadi apakah mungkin hilal ini pada bulan ini diruqyat. Nah, maka namanya imkan ru'yah. Nah, ini yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam hal tadi Mabims. Hanya saja memang imkan ru'yah pun ada banyak lagi jenisnya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, kalau imkan ru'yah, awal bulan dinyatakan masuk bila secara hisab ijtima sudah terjadi sebelum matahari terbenam, berarti sama ya dengan qoblal ghurub dan wujudul hilal. Matahari terbenam terlebih dahulu daripada bulan, sama juga dengan wujudul hilal. Bulan memiliki ketinggian positif, serta secara hisab cahaya bulannya sudah mungkin dilihat. Nah, ini yang menjadi catatan. Imkan ru'yah ini serta secara hisab cahaya bulannya sudah mungkin dilihat. Jadi ini berkaitan dengan iluminasi daripada bulan. Karena cahaya bulan saat awal bulan, saat hilal ini sangat tipis. Kalah dengan cahaya matahari. Maka perlu data-data yang kemudian dikumpulkan hingga pada akhirnya disimpulkan kemungkinannya untuk diruqyat. Nah, ini ya sederhana menunjukkan perbedaan dari ijtima qoblal ghurub, wujudul hilal, dan imkan ru'yah. Kalau ijtima qoblal ghurub hanya mensyaratkan ijtimanya sebelum maghrib. Kalau wujudul hilal ada tambahan matahari terbenam sebelum bulan, dan saat ghurub bulan memiliki ketinggian yang positif. Nah, untuk imkan ru'yah ini secara hisab cahaya hilal sudah bisa dilihat, itu ada yang mensyaratkan tinggi hilal 2 derajat. Sedangkan Mabims mensyaratkan tinggi hilalnya 2 derajat, elongasinya 3 derajat, atau umur bulannya 8 jam. Jadi umur bulan ini dihitung dari ijtima. Ijtimanya jam berapa, kemudian dihitung sampai maghrib, itu namanya umur bulan. Nah, kemudian ada kriteria yang ketiga dalam imkan ru'yah. Ini yang digunakan oleh 8 lembaga analisa penerbangan yang kemudian diadopsi oleh Persatuan Islam. Mensyaratkan beda tingginya 4 derajat dan elongasi sebesar 6,4 derajat. Jadi angka-angka ini hadir atau ada dari proses banyaknya penelitian selama berbulan-bulan yang kemudian disimpulkan menjadi angka-angka yang muncul ini. Nah, saat ini di Kementerian Agama, tim Hisab Ruqyat Republik Indonesia yang menggunakan kriteria Mabims tadi sepakat untuk diganti. Kenapa diganti? Karena yang namanya kriteria, yang namanya ilmu pengetahuan akan selalu berkembang. Akan selalu ada penemuan-penemuan baru yang kemudian dianggap dekat dengan pemaknaan daripada dalil. Jadi yang namanya penelitian akan selalu ada dan akan selalu berkembang, dan wajar jika kemudian ada rencana penggantian kriteria. Nah, di antara kriteria yang akan digunakan adalah yang diusulkan oleh Lembaga Antariksa Penerbangan milik Indonesia, yaitu 8. Ini sudah diseminarkan, sudah direkomendasikan
dalam seminar internasional ilmu falak di Jakarta tahun 2017, yang alhamdulillah saat itu saya atas rekomendasi dari guru kami, Dr. Ahmad Izzuddin, juga saya hadir di seminar ini, yang kemudian mengusulkan kriteria baru, yaitu adalah kriteria 8, yang dimana tinggi hilalnya itu adalah 3 derajat atau sama dengan beda tinggi 4 derajat, dan elongasi 6,4 derajat. Nah, ini contoh daripada yang akan kita lihat nanti di awal Ramadan tahun ini. Studi kasus Ramadan 1442 Hijriah. Di sini ijtima'nya terjadi Senin 12 April 2021 jam 9:30 waktu Indonesia Barat. Artinya pagi, yang kalau dihitung sampai maghrib berarti kurang lebih jam 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 jam lebih ya umur bulannya. Di sini disebutkan 9 jam 16 menit. Tinggi hilal mar'inya di situ ada 3 derajat, iluminasinya 0,24 derajat. Jadi iluminasi ini adalah kecerlangan daripada hilal sebesar 0,24%. Lamanya hilal di atas ufuk selama 16 menit, umur bulannya 9 jam, secara azimut, ada beda azimut, elongasi, beda tinggi, dan kemudian terbenam pada pukul 19.03. Ini adalah contoh posisinya. Jadi kalau kita lihat, ini adalah matahari. Nah, yang kuning ini matahari, kemudian ini yang ungu, garis, ini adalah garis ufuk, sedangkan yang atas adalah langit. Sederhananya kalau kita ke pantai melihat ada garis gitu ya, pemisah antara laut dan langit. Nah, itu namanya ufuk. Jadi hilalnya harus posisi di atas ufuk. Yang putih ini adalah hilalnya. Jadi saat matahari terbenam alias maghrib, hilal masih ada di atas ufuk. Kemudian Pak Rukyat Hilal melakukan observasi dan punya waktu di sini mana tadi? Terbenamnya sampai pukul 19.03 menit. Nah, ini adalah data yang dikeluarkan oleh BMKG tentang peta ketinggian hilal saat matahari terbenam. Jadi kalau kita lihat di sini Jayapura, kemudian ada Ambon, di sini Palangkaraya, Banjarmasin, maksud saya, Banjarmasin. Jadi semakin posisinya ke barat, maka tinggi hilalnya semakin tinggi. Jadi kalau di Jayapura di sini hanya 2,5 derajat, kemudian saat ke Banjarmasin di sini 3,25 derajat. Di sini Jambi misalnya atau Pangkal Pinang sudah 3,5 derajat. Jadi semakin ke barat itu semakin tinggi hilalnya. Termasuk juga peta elongasi di sini. Semakin ke barat semakin tinggi nilainya. Di sini 4,0, 4,1, 4,2 seterusnya sampai 4,7, 4,8 di sini ya. Di Pulau Sumatera dekat Banda Aceh. Dan juga yang ketiga adalah umur bulan. Nah, untuk umur bulan pun di sini sama, semakin ke barat semakin tinggi nilainya atau semakin lama umur bulannya. Karena kita di Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu ya, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian mungkin muncul pertanyaan, mengapa di Indonesia sidang isbat itu harus nunggu dan mepet ke waktu Isya? Begitu ya, untuk kita yang berada di waktu Indonesia Barat. Jadi kadang-kadang saya temukan di masyarakat ada yang istilahnya apa ya, menggerutu begitu ya.
atau ngomong, gimana ini pemerintah kok Rukyatul Hilal atau pengumuman mau lebaran ini mepet ke waktu Isya. Jadi kan ini agak repot bagi ibu-ibu yang mau masak, atau juga agak repot bagi DKM yang mau melaksanakan sholat tarawih. Apakah malam ini itu tarawih atau besok lagi tarawihnya? Nah, mungkin ada pertanyaan semacam itu. Maka perlu kita pahami Indonesia itu luas dari Sabang sampai Merauke, maka semua daerah harus terlebih dahulu kita tunggu kesaksian melihat hilalnya. Jadi, misalnya meskipun kita di waktu Indonesia Barat sudah masuk maghrib, tapi saudara-saudara kita yang ada di Medan, di Banda Aceh, mereka belum masuk maghrib. Jadi mesti ditunggu dulu. Meski ditunggu dulu sampai mereka masuk maghrib, kemudian barulah data-data itu masuk ke Kementerian Agama, barulah Menteri Agama bisa menyampaikan secara langsung di televisi. Jadi tentu perlu pemahaman semacam ini sehingga kita bisa lebih hati-hati dalam mengeluarkan pendapat. Karena hal ini sebenarnya hal-hal basic ya dalam ilmu pengetahuan mengenai zonasi waktu. Nah, hadirin ihwatul iman rahimakumullah, di akhir ini saya akan memperlihatkan contoh kenampakan hilal yang sudah pernah dan di sini ada fotonya. Ini adalah kenampakan hilal yang saya tunjukkan dengan panah tipis ya. Ini sangat tipis cahayanya. Ini adalah hilal yang dicari-cari dan merupakan penentu waktu daripada pergantian bulan. Nah, nanti kalau misalnya ada saudara kita dimanapun itu melihat hilal, maka wajib bagi dirinya melaporkan dan kemudian disumpah. Di Indonesia dalam hal ini yang punya kewenangan adalah pengadilan agama. Jadi setiap Rukyatul Hilal akan selalu ada hakim yang datang ke tempat pengamatan untuk nantinya menyumpah siapa saja yang mengaku melihat hilal. Hal ini sesuai dengan sunnah Rasul karena saat itu kalau ada para sahabat yang mengaku melihat hilal, maka kata Rasul, silahkan bersumpah atas nama Allah kalau kamu sudah melihat hilal. Nanti adalah akibat hukumnya, maka wilayah hukmi yang ada wajib untuk melaksanakan saum. Kalau konteks Indonesia, maka wilayatul hukminya ya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka misalnya kalau ada saudara kita yang melihat di Maluku, melihat hilal, maka secara akibat hukum kita yang di Jawa pun dapat taklif hukumnya. Karena kita masih dalam satu wilayatul hukmi, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini juga ada lagi contoh foto hilal, ini lebih jelas, sama saya tunjukkan dengan panah warna putih. Jadi nanti hakim dari pengadilan agama biasanya bertanya kepada yang mengaku melihat hilal, hilalnya seperti apa bentuknya, atau condongnya ke sebelah mana, condongnya apakah ke sebelah utara atau ke selatan, condongnya ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Kalau misalnya sesuai dengan hisab daripada apa yang dia dilihat, maka kesaksian bisa diterima. Sedangkan kalau terjadi perbedaan, maka hakim berhak untuk menolak kesaksiannya karena tidak sesuai dengan perhitungan secara astronomis. Barangkali itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan pengenalan di dalam bidang ilmu falak, terkhusus di sini adalah penentuan awal bulan berkaitan dengan
awal bulan yang kita akan masuki saat ini, yaitu awal bulan Ramadan. Sekali lagi, meskipun saudara Muhammadiyah sudah menyampaikan bahwa akan saum tanggal 13 April ya, 1 Ramadannya. Adapun di Kementerian Agama insya Allah sama tanggal 13 juga, namun untuk pengumuman secara resminya nanti kita tunggu Rukyatul Hilal di seluruh Indonesia yang kemudian dilaporkan Kementerian Agama, nanti disampaikan oleh Menteri Agama di televisi. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bisa difahami. Saya berharap nanti akan ada diskusi lebih lanjut mengenai hal-hal yang mungkin belum bisa saya paparkan lebih jelas. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Obi yang telah memaparkan materi tentang bagaimana cara metode penentuan awal bulan Komariah di Indonesia. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab bagi jamaah yang offline maupun online yang ingin menanyakan dipersilakan. Boleh silakan melalui chat atau melalui open mic. Silakan. Nggak ada. Atau ke penceramah yang tadi, yang pertama Ustadz Topan, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Enggak ada. Oh, enggak ada yang lain. Langsung aja. Untuk dua orang penanya pertama yang offline atau yang sekitaran Bukit Dago, ada door prize dari panitia. Hanya pejabat nanti. Dan doang. Ada tidak? Lanjutkan. Mungkin jamaah nggak ada yang bertanya ya. Dan ada jamaah yang ingin bertanya. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Untuk sekarang zaman canggih ya, ada teleskop yang lebih akurat, apa bisa atau dengan satelit ya, ini sudah masuk apa beberapa titik atau pakai teleskop. Nah, sekarang kan kita dari satelit itu bisa dapat informasinya bahwa hari ini sudah masuk fase ini, sudah masuk tanggal 1 bulan berikutnya. Ini dengan kecanggihan juga satelit dan komputer itu. Demikian Pak. Ya, silakan Ustadz Obi dijawab.
Silakan di unmute terlebih dahulu. Bisa diulangi pertanyaannya dari MC mungkin? Tadi yang saya dengar soal melihat hilal dari satelit. Ya, Pak Ustadz, pertanyaannya sekarang teknologi makin canggih, mungkin bisa dilihat atau diprediksi munculnya hilal itu ya satelit begitu. Jadi tidak usah di teropong atau pakai teleskop di pantai atau di gunung ya, apakah itu bisa dijadikan pegangan? Ya, baik. Bahwa sore itu sudah masuk ke bulan yang baru dengan bantuan satelit. Ya. Ya, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini berkaitan dengan proses Rukyatul Hilal. Pertama tentu ini ada batasan-batasan fikih ya, batas-batasan fikih sejauh mana kita boleh melakukan Rukyatul Hilal dengan teknologi. Karena tentu kalau kita lihat di zaman Rasulullah Muhammad SAW yang namanya Rukyatul Hilal itu murni menggunakan mata kepala, jadi tanpa alat. Jadi para sahabat melihat secara langsung dengan mata mereka sendiri melihat hilal. Nah, kemudian dilaporkan kepada Rasul. Nah, ini juga adab ya. Maksudnya adab dalam artian tidak bisa kemudian langsung mengumumkan kepada halayak, kepada masyarakat. Kita harus melaporkan dulu kepada pihak yang punya kewenangan. Kalau zaman dulu lapornya ke Rasul, wahai Rasul saya melihat hilal. Kemudian disumpah di depan Rasul, baru Rasul yang menyampaikan kepada umat bahwa besok mulai saum. Nah, kita konteks Indonesia berarti kalau kita melihat hilal silahkan dilaporkan ke pihak yang berwenang, dalam hal ini hakim di pengadilan agama. Kemudian nanti dilaporkan ke Jakarta, ke Kementerian Agama, baru nanti Menteri Agama yang menyampaikan. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan alat yang bisa digunakan, ini berkaitan dengan fikih. Ini sama sebenarnya pertanyaan dengan, mohon maaf, apakah boleh kita melihat yang bukan mahram kita di televisi? Sedangkan televisi itu kan layar ya, hanya kaca begitu, bukan melihat langsung. Nah, ini sama nanti perbedaan pendapat fikihnya di situ. Karena ada sebagian yang membolehkan gitu. Nah, maka berkaitan dengan Rukyatul Hilal, alat yang sejauh ini secara fikih sah diperbolehkan itu adalah teropong atau teleskop. Jadi teleskop ini fungsinya adalah memfokuskan benda langit mana yang akan kita cari. Nah, teleskop ini pun banyak jenisnya. Bisa yang manual, digerak-gerakkan menggunakan rumus-rumus yang sudah dihitung. Jadi itu kita menghadapkan teleskop ke langit itu bukan sembarangan menghadapkan, tapi dihitung terlebih dahulu bergantung pada jenis teleskopnya. Kemudian diarahkanlah teleskop itu ke hilal. Ada juga jenis teleskop yang sifatnya robotik. Nah, robotik ini artinya otomatis. Ada remote control-nya, kita tinggal memasukkan ke remote control itu benda langit mana yang akan kita lihat. Misalnya dalam hal ini hilal, berarti kita cari di situ bulan. Dimasukkan, maka teleskopnya akan bergerak sendiri ke objek yang akan kita lihat. Jadi itu sejauh pemahaman saya mengenai Rukyatul Hilal. Nanti biasanya ada alat-alat lain yang menjadi tambahan. Misalnya dimasukkan kameranya ke teleskop untuk nanti memotret daripada kenampakan hilal. Semacam tadi yang saya tunjukkan. Itu adalah contoh dari bagaimana kamera dimasukkan. Jadi kamera kan ada lensanya ya. Nah, lensanya itu dilepas, diganti oleh teleskop.
Nah, menghasilkan foto yang semacam tadi. Jadi kalau menggunakan satelit itu kan berarti sudah bukan di bumi begitu ya, meskipun masih pada orbit bumi. Tapi kita kan taklifnya adalah orang-orang yang ada di bumi. Jadi maka harus tetap tadi menggunakan pertimbangan-pertimbangan fikih, maka sejauh pemahaman saya yang dilakukan di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia adalah menggunakan teleskop. Nanti banyak memang metodenya, termasuk di dalamnya ada teknik astrofotografi untuk memotret hilal, kemudian ada proses penumpukan citra hilal, sehingga bisa nampak semacam foto yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin itu jawabannya, semoga bisa membantu ya. Ini adalah berdasarkan apa yang saya tahu di lapangan bahwa memang yang sejauh ini digunakan adalah teleskop. Terima kasih. Ya, bagaimana Pak jawabannya? Oke, sudah cukup. Ada penanya lagi? Mungkin yang di online bisa lewat chat. Enggak ada lagi. Oh, sih keren. Ya, tadi penanya tadi dapat door prize. Ya, terima kasih kepada Bapak yang sudah bertanya tadi. Udah nggak ada. Sepertinya sudah tidak ada. Udah. Terima kasih kepada narasumber ya yang tadi sudah menjawab pertanyaan dan yang sudah memaparkan materinya. Sepertinya kita sudah berada di penghujung acara. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan ilmunya. Terima kasih juga kepada para jamaah yang sudah hadir, yang offline maupun online. Semoga kita semua diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian acara kajian Tarhib Ramadan kali ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kami selaku MC memohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.